Pemerintah resmi memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru sejak 2 Januari 2026. Dalam aturan tersebut, penghina presiden dan wakil presiden diancam pidana penjara maksimal 3 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 218 KUHP. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Mahfud MD menilai ketentuan itu merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap kepala negara. Menurutnya aturan tersebut sah sebagai pilihan politik hukum. Mahfud menjelaskan dalam praktik hukum internasional yang sudah lama berlaku, negara wajib melindungi kepala negara asing yang berkunjung, termasuk dengan ancaman pidana bagi pihak yang melakukan kekerasan atau penghinaan. Dia mencontohkan jika kepala negara lain datang ke Indonesia, negara wajib melindunginya. Maka logika pembentuk undang-undang, kalau presiden asing saja dilindungi, presiden sendiri juga seharusnya demikian. Ia menambahkan meskipun ketentuan serupa sempat dicabut sebelumnya, pengaturannya kembali tidak menjadi persoalan selama melalui kajian dan pembahasan yang matang. Mahfud melanjutkan terpenting prosesnya berjalan, diperdebatkan, lalu diputuskan. Setelah itu dipatuhi bersama. Seperti itulah cara berhukum. Yang pertama adalah pasal 1 penghinaan terhadap presiden. Penghinaan terhadap presiden ya. Saya rasa tadi udah sangat clear ya kita jelaskan bahwa yang pertama ini bukan pasal yang baru. Ya. Kemudian yang kedua harus dibedakan antara mana yang kritik, mana yang penghinaan. Saya rasa teman-teman sudah pasti tanpa perlu membaca Kitab Undang-Undang Hukum Pidananya, teman-teman pasti ngerti mana yang dihina, mana yang kritik. Kalau soal kebijakan apapun yang terkait dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, saya rasa nggak ada masalah. Kementerian Hukum kayak seperti Kementerian Hukum kemarin ya, terkait dengan isu royalti umpamanya. Kami nggak ada masalah kan dikritik oleh publik, tapi kami buktikan, kami jawab bahwa kami lakukan pembenahan bagaimana kemudian sistem royalti itu bisa dipercaya oleh lembaga LMKN, itu bisa lebih dipercaya dan lebih transparan. Kan itu dijawab. Jadi nggak ada masalah soal kritik kebijakan dan lain sebagainya. Tapi kalau seperti katakanlah masa sebagai kepala negara, kepala pemerintahan ada gambar yang tidak senonoh ya. Saya rasa teman-teman di publik pun tahu mana yang batasannya namanya menghina maupun yang kritik. Dan sampai hari ini pun juga pemerintah sampai saat ini ya, saya rasa belum pernah ada satupun langkah yang diambil yang terkait dengan hal-hal yang terkait dengan kritik, ya nggak pernah ada, ya. Kemudian yang pasal 188 ini soal penyebaran ideologi komunis. Ini juga bukan pasal baru. Pengaturan pasal 218 tentang tindak pidana penyerangan harkat dan martabat diri presiden, disingkat kadang-kadang tindak pidana penghinaan presiden, dan juga pasal 240 tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara sebagai delik aduan, menurut hemat saya sekaligus menutup celah buat simpatisan, relawan, atau pihak ketiga manapun yang mengatasnamakan kepentingan presiden untuk membuat laporan. Jadi ditutup kemungkinannya. Karena apa? Delik aduannya adalah delik aduan absolut. Artinya untuk pasal 218, hanya presiden dan wakil presiden sendiri yang bisa membuat pengaduan. Pengaduan bisa dilakukan secara tertulis. Dan kalau untuk pasal 240, hanya pimpinan lembaga yang tadi disebutkan Pak Wamen hanya ada 5, di luar 5 tadi tidak bisa, yang bisa membuat pengaduan baik secara langsung maupun secara tertulis. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.